Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kuasa terhadap ciptaannya, baik yang ada di langit maupun di muka bumi ini. Keselamatan dan kesejahteraan semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, kematian bagi setiap makhluk sudah ditentukan dan pasti akan terjadi. Tidak ada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal di dunia ini kecuali mereka akan merasakan kematian. Begitu banyak firman-Nya yang menjelaskan tentang kematian bagi setiap yang bernyawa. Ruh yang ada saat ini akan kembali ke hadirat Tuhannya. Tubuh manusia yang dulunya dipuji-puji karena ketampanan, kecantikan, dan kekuatan akan sirna dan kembali ke asal mulanya, yakni menjadi tanah. Jabatan, pangkat, kekuasaan duniawi yang dulu dibanggakan hanya akan menjadi kenangan dan sejarah hidup bagi manusia. Perkara dunia bila dimanfaatkan dengan baik tentunya akan menjadi kebaikan bagi manusia tersebut. Namun sebaliknya, banyak dari mereka yang lupa bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan semata. Sebab itu, manusia selalu dituntut agar supaya mereka ingat bahwa kematian senantiasa mengincar kehidupannya. Oleh karena kematian adalah suatu kepastian, maka timbul beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang paling sering didapati adalah kenapa manusia harus mati dan meninggalkan kehidupan dunia? Pendengar yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala adalah raja dari segala raja dan pencipta yang paling kuasa atas ciptaannya. Allah menciptakan manusia dan mematikan manusia adalah dalam kuasanya, serta manusia tidak bisa berbuat. Bahkan bila Allah Ta'ala memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka sekalipun dan memberikan kenikmatan surga bagi pelaku maksiat, juga semua itu adalah kehendak yang tidak bisa manusia gugat. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala terlepas dari intervensi makhluk yang ada. Betapa tidak agungnya bila Tuhan masih bisa diintervensi oleh manusia. Beberapa hakikat dari kematian manusia yang dapat diambil untuk dijadikan bahan introspeksi diri adalah: kematian manusia menjadi garis pembeda bagi mereka yang menyangkal keberadaan Tuhan, Sang Pencipta segala makhluk. Pada hakikatnya, makhluk memiliki awal dan akhir. Kehidupan adalah awal manusia dan kematian menjadi akhirnya. Manusia diadakan dari ketiadaan dan akan kembali diadakan dari ketiadaannya atau kematian. Berbeda dengan Tuhan yang kuasa bahwa Dia tidak memiliki awal dan akhir, maka kematian manusia sebagai bukti kekuasaan Tuhan terhadap makhluknya. Betapa cerobohnya manusia tersebut bila keberadaannya tidak menjadikan manusia taat dan bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan hilang kuasa ketuhanannya hanya karena manusia ingkar dan berbuat maksiat. Maka hakikat kematian bagi manusia itu adalah adanya Sang Pencipta dan yang diciptakan. Hakikat kematian berikutnya adalah bahwa kehidupan saat ini menjadi sebuah proses dalam mendapatkan kebaikan ataukah keburukan pada kehidupan setelahnya. Manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya semasa hidup di dunia. Amal soleh yang mereka perbuat kelak akan menjadi bukti seorang hamba taat kepada Tuhannya.
Kehidupan manusia di dunia adalah ajang baginya untuk memperoleh kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya mereka yang senantiasa berusaha untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik. Menjadi manusia yang baik adalah mereka yang meyakini bahwa kehidupan dunia adalah kehidupan yang sifatnya sementara dan akan berakhir pada waktunya juga. Kesenangan, kefakiran, sedikitnya harta, memiliki jabatan dan kekuasaan bagi mereka yang beriman tidak lantas membuatnya sedih ataukah berbangga-bangga. Semua atribut dunia yang melekat pada diri manusia apabila mereka merenung dengan hakikat kematian adalah tidak ada apa-apanya. Tetapi banyak dari manusia seakan-akan kematian tidak mendatanginya dan berbuat semaunya. Setelah kematian manusia akan diperlihatkan buku catatan masing-masing. Goresan tinta para malaikat akan menjadi bukti bahwa manusia pernah melakukan perbuatan baik ataukah perbuatan buruk. Maka mereka akan diadili oleh hakim yang maha adil, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan memutuskan perkara sesuai dengan kadar perbuatan manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa terhadap makhluk ciptaannya. Dia akan memberikan siksa kepada yang dikehendakinya dan memberi kenikmatan bagi yang dikehendakinya pula. Bagi mereka yang mendustakan kematian, maka Allah menyuruh mereka mencari Tuhan selainnya dan meminta agar dihindarkan dari kematian. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manusia kebebasan dalam melakukan sesuatu. Baik dan buruknya pekerjaan manusia tidak sama sekali memberikan dampak terhadap keesaannya. Tapi perlu diingat bahwa sejarah kehidupan sebelum kematian akan menjadi saksi bagi manusia tersebut kelak di hari pembalasan. Beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan kematian bagi manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 145, kemudian ayat 168, 169 dan ayat 185. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu darimu jika kamu orang yang benar. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 78, dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian dalam Quran surah Al-A'raf ayat 34, dan setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2, Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya yang menjelaskan hakikat dari kematian. Gambaran kehidupan manusia di dunia adalah juga menjadi gambaran kehidupannya kelak di akhirat. Manusia disuruh agar senantiasa bersabar dan bersyukur dalam menjalani kehidupannya, karena hakikat kehidupan adalah sementara dan akhirat selama-lamanya. Jangan salah dalam menentukan pilihan. Betapa bodohnya manusia bila mereka menukar kehidupan dunia untuk akhiratnya, dan betapa bijaknya manusia bila mereka menjadikan kehidupan dunianya alat menggapai kehidupan bahagia di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuknya dan selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.